Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat saham. Seperti biasa, minggu ini saya akan memberikan analisa teknikal kita, yang dimana 5 saham tersebut diambil datanya dari RTI Bisnis, yang kenaikannya di atas 9%. Sudah lama juga saya tidak memberikan analisa teknikal kita, sahabat saham, dikarenakan saya dalam posisi yang tidak fit ya teman-teman ya, minggu-minggu yang lalu, dan saya juga ada kerjaan juga ya. Tapi tidak apa-apa, saya bisa kembali untuk minggu ini untuk memberikan 5 analisa teknikal 5 saham ya, pilihan dari sahabat saham yang diambil dari RT Bisnis seperti biasa. Tidak lupa juga untuk mengajak teman-teman untuk like, subscribe, dan share video-video kita, sehingga saya semakin bersemangat untuk memberikan video-video selanjutnya. Dan tidak lupa juga untuk mengajak teman-teman untuk bergabung di Sabar Saham di community yang ada linknya di bawah di deskripsi, dan juga di Sabar Saham PPIP yang bisa langsung japri ke saya sehingga mendapatkan cuan-cuan yang lebih bagus lagi. Oke, sebelum sampai ke 5 saham tersebut, kita mencoba seperti biasa membaca pergerakan indeks harga saham gabungan untuk seminggu ke depan, dimana kita lihat minggu ini indeks harga saham gabungan terpantau menurun ke minus 0,6% atau minus 40,87 ya teman-teman ya. Dan walaupun turun, asing masih ada akumulasi sebesar 38,39 billion. Dan sempat terjadi jatuh juga selama seminggu kemarin indeks harga saham gabungan kita sampai menyentuh ya ke titik 6.500-an ya teman-teman, dan kembali menguat, dan di tanggal 6 Juli sempat berada di posisi di atas garis MA60-nya, dan tapi tidak kuat untuk menanjak kembali ya, dan ditutup di hari Jumat turun minus 0,6%. Tetapi walaupun dia turun, masih ditopang di MA5-nya, indeks harga saham gabungan kita ditopang di MA5, dan mudah-mudahan di hari Senin bisa mantul kembali dan melewati batas MA100-nya dan kembali ke 6.900 bahkan ke 7.000 untuk hari Seninnya ya. Ini dia, kalau kita tengok historinya, kalau sudah menyentuh di garis supportnya, indeks harga saham gabungan kita cenderung menguat kembali ya teman-teman, dan ini sudah ke area support. Mudah-mudahan ini bakal cenderung kembali menanjak ke 6.900-an, tetapi belum bisa sampai ke titik 7.000 ya. Mudah-mudahan tahun ini indeks harga saham gabungan kita semakin menguat ya, untuk ke harga 7.000 sampai di akhir tahun 2023 ya. Mungkin itu saja analisa kita indeks harga saham gabungan untuk seminggu ke depan.
ya. Masih bakal dalam melanjutkan penguatannya ya ke arah 6.900-an. Oke, langsung saja yang saya janjikan 5 saham pilihan dari Sabar Saham yang diambil datanya dari RTI Bisnis. Mudah-mudahan dari 5 saham tersebut teman-teman memiliki saham-saham yang tersebut sehingga bisa mengambil keputusan beli, jual, atau hold, atau menambah muatan sehingga semakin percaya diri ya teman-teman ya. Dan ini sifatnya tidak mengajak atau apapun itu, ini hanya sekedar menganalisa dan teman-teman bisa menganalisa ulang kembali sehingga semakin terbuka cuan lebar kita sama-sama. Yang pertama ada BNBA. Sebelum kita melanjutkan ke BNBA, saya akan memberikan penjelasan. Saya hanya memakai indikator 3 EMA dengan waktu 5, 60 dan 100. Ya. Ini dia BNBA. BNBA masih cenderung downtrend ya teman-teman ya, dan masih baru di dari tanggal 8 sampai tanggal 14, tanggal 7 ya, dalam posisi yang lagi uptrend ya teman-teman ya. Ya, dalam posisi yang uptrend teman-teman. Ya, volume juga masih mendukung untuk kenaikan dari BNBA, dan di sini kita lihat garis menyentuh EMA 5 terus ya teman-teman. Ya, kita perjelas saja biar teman-teman bisa melihat. Ya. Ya, kita lihat BNBA masih menyentuh garis EMA 5-nya dan dikawal terus di garis EMA 5-nya sehingga melanjutkan kenaikannya di tanggal 7 Juli 2023. Masih dalam posisi uptrend BNBA. Target terdekatnya ada di garis ini teman-teman, 1075 ya. Apabila dia bisa melewati garis tersebut, besok dia bakal ke harga 1300-an untuk yang selanjutnya. Resistensi pertamanya harus bisa melewati 1075 dan bakal ke 1385 untuk BNBA. Bisa dibeli di harga 945 bagi teman-teman yang belum punya BNBA, dan bagi yang sudah punya bisa di take profit terlebih dahulu sedikit 50% dari modal yang ada di dalam dan melanjutkan kenaikannya di 1375. Hati-hati apabila jebol di area 945, bisa ditunggu dulu atau wait and see bagi teman-teman yang memiliki atau yang pengen beli BNBA. Saham yang kedua kita ada SKRN. Ya, yang mempunyai SKRN bisa dilihat atau dianalisa kembali dan didengarkan.
SKRN dalam posisi yang uptrend, jelas sekali ya dari Sideway-nya, dan sekarang dalam posisi yang uptrend, sudah mencapai ke titik 755 dan membentuk resistensi baru di 755. Ya, kalau mau melihat analisa teknikal, kita harus melihat seluruh historinya ya teman-teman ya. Ya, ini masih sidewise dan berhasil keluar dari zona sidewise-nya dan uptrend, dan terakhir di 755 ya. Ini ya sebagai supportnya yang dulunya menjadi resistensi dan patah ya, dan terjadi resistensi di baru 755. Bagi teman-teman yang pengen membeli SKRN, bisa ditunggu saja ya teman-teman ya, sampai dia membentuk higher yang baru, yang menjadi resistensi terbarunya ya, dan kembali koreksi dan ditunggu di area 655 atau di 705 dan take profit di 770-an atau 780. Volume masih mendukung untuk melakukan kenaikannya, tetapi kalau saya tunggu dia terkoreksi terlebih dahulu sedikit, karena dia baru melewati resistensi yang lamanya, yang menjadi sekarang menjadi support. Biasanya suatu saham apabila sudah melewati resistensinya, dia bakal terkoreksi terlebih dahulu sehingga baru kembali melanjutkan kenaikannya untuk mematahkan resistensi yang selanjutnya. Oke, saham ketiga kita ada Unik. Unik kita lihat di sini dalam posisi yang uptrend dan dijaga di garis EMA 5-nya, yang sebelumnya sama seperti SKRN dalam posisi yang sidewise dan kembali menanjak tinggi ya teman-teman ya. Ya, ini dia. Sekarang ada di posisi yang tinggi sekali, target di 214 ya. Ini seperti lembah ya teman-teman ya, mengerikan sekali, kok sempat jatuh kembali lagi ke sini, dan ini kita lihat dia masih dijaga. Teman-teman bisa dibeli di harga 166 atau 184 untuk target selanjutnya di 214 Unik. Hati-hati apabila teman-teman ini garis EMA 5-nya patah ya, dan tidak bisa kembali lagi di atas garis EMA 5-nya, siap-siap untuk cut loss, karena ini terlalu jauh posisinya sampai ke area 70-an. Kan ini sayang sekali kok jatuh ya. Seperti ini, patah tapi dia bisa kembali naik kembali, patah ini bisa naik kembali. Nah, apabila seperti yang di bawah ini historinya, dia masih bisa lanjutkan ke 214. Apabila dia patah dan tidak bisa kembali lagi di atas garis EMA 5-nya, mohon maaf, Unik bisa kita cut loss terlebih dahulu. Saham keempat kita ada ACES. Ya, ACES ditutup menguat sebesar 9,92% dalam posisi uptrend, dan target selanjutnya ada di posisi 780 ya teman-teman ya. Support ada di 710, dan apabila pengen membeli bisa dibeli di 670 sampai 720-an ya teman-teman, dan targetnya di 780. Posisi masih dalam posisi yang bagus, volume juga masih mendukung untuk ACES.
Dan saham terakhir kita ada Cipin. Ya, Cipin posisinya dalam posisi yang uptrend. Posisi yang uptrend, tetapi dia masih mengalami koreksi terlebih dahulu karena sudah membentuk higher yang baru, posisi puncak yang baru ya teman-teman, di 640, dan dia masih mencari lagi ya teman-temannya, mencoba lagi. Bisa dibeli di harga, kalau misalnya dikasih di harga 400-an sampai ke harga yang terakhir di 500-an. Untuk target di 640 atau di harga 570 untuk Cipin. Volume juga masih mendukung ya untuk melakukan penjebolan di 640. Bagi yang belum punya bisa dibeli di harga target tersebut, dan bagi yang sudah punya bisa dijual di area sekitaran 605 sampai 640. Oke, itu saja 5 saham pilihan dari Sabar Saham. Mudah-mudahan saham-saham atau analisa yang saya berikan bisa menjadi suatu pengambilan keputusan untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, salam sabar.